yang sempurna terus mengalir laksana aliran air kehidupan yang membawa hidup kami, memperbarui hidup kami, membangun hidup kami, mempersatukan sampai menyempurnakan seluruh hidup kami. Kami percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal di tengah-tengah umat. Rancangan Tuhan yang sempurna tidak pernah sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan genapi dengan sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Layakkan kami menerima kebenaran pengajaran firman yang terus membangun hidup kami, yang terus menerangi hati kami, jiwa kami, pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus berlimpah atas kita masing-masing pribadi yang mendapat kemurahan oleh Tuhan, bersama-sama memuliakan Tuhan, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Selamat datang kepada saudara, bapak, ibu yang mungkin pertama kali masuk ruangan ini. Inilah base camp kita di Bumi Majapahit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kiranya berkat Tuhan pada kesempatan pagi ini dilimpahkan atas kita semua. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar memahami apa yang menjadi kehendak ketetapan Tuhan yang terus dilimpahkan di tengah-tengah persekutuan ibadah kita. Beberapa saat yang lalu saya sampaikan secara berulang-ulang bahwa pentingnya kita refleksi diri. Refleksi diri itu kita akan bisa bertindak lebih bijaksana. Di balik refleksi diri itu kita akan menemukan jati diri kita. Di dalam refleksi diri itu, sebagaimana Wahyu pasal 4, kita harus bisa melihat pikiran kita. Kita harus bisa membaca pikiran kita. Kita harus bisa membaca hati kita. Kita bisa melihat hati kita. Kita bisa melihat jiwa kita. Kita bisa mendengar suara jiwa kita. Bahkan seluruh panca indera ini akhirnya dalam kendalinya kuasa Tuhan.
Ketika kita refleksi diri, maka Tuhan terus akan membimbing kita dan kita menyimpulkan apa yang sudah kita kerjakan selama 11 bulan. Yang sebentar lagi 11 bulan ini kita lewati. Besok atau tengah malam nanti sudah bulan ke-12 tahun 2025. Dan tentunya ketika saya sampaikan apa yang sudah kita kerjakan selama 11 bulan lewat, tentunya ukurannya adalah firman. Sebab sesuatu yang merupakan tambahan-tambahan itu sudah berada dalam otoritasnya Tuhan juga. Kalau kita memahami, kalau kita membaca, kita menyelidiki, kita menangkap, kita dengar-dengaran sepanjang tahun ini, yang ketika sudah saya sampaikan kepada saudara dalam poin-poin inti bahwa sejauh mana ketaatan kita terhadap pengajaran firman Tuhan sepanjang 11 bulan yang kurang beberapa jam ke depan kita lewati. Bagaimana kualitas sembah kita, bagaimana kualitas kasih kita, bagaimana tanggung jawab kita sebagai pribadi maupun secara kelembagaan, secara keimaman. Kita ini imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan. Oleh pengorbanannya, oleh pengorbanan Kristus, kita diberi kekuatan, kita diberi kemampuan untuk mengenal kebenaran, untuk hidup dalam kebenaran. Jadi keselamatan dari surga, skenario kerajaan surga untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Bukan umat manusia yang berdosa itu datang kepada Tuhan, tetapi skenario kerajaan surga, Dia yang sempurna harus turun mendekati manusia yang berdosa. Musa itu kurang saleh bagaimana? Ketika Musa harus menerima the Ten Commandment, 10 perintah, 10 hukum itu, Musa betul-betul tidak berdaya. Musa sudah hidup dalam kesalehan, Musa sudah hidup dalam ketulusan hati, dalam kemurnian hati, sehingga ketika Tuhan itu mau menghukum bangsa Israel, Tuhan katakan, Tuhan, sekiranya Tuhan memperhatikan hamba, kalau Tuhan sampai murka, coret nama saya dari kitab kehidupan. Artinya Musa ini mau bertanggung jawab, Musa mau belajar bersabar sesama, bimbing bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Sudah dalam kondisi seperti itu saja, Musa itu prosesnya tidak mudah untuk bisa menerima 10 hukum. Musa harus puasa 40 hari 40 malam sampai 2 kali. Karena yang pertama, Musa emosi melihat Harun bersama para penatua Israel berjoget, menari, menyembah patung lembu emas. Permintaan bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang tidak mau taat kepada Tuhan waktu itu. Harun sebagai imam terpengaruh untuk menyembah berhala. Coba levelnya Harun. Harun itu juru bicaranya Musa. Orang selevel Harun aja sudah terjebak dalam penyembahan berhala. Saudara sudah bayangkan, apalagi akhir zaman. Levelnya Harun saja, juru bicaranya Musa, bisa terjebak dalam penyembahan berhala. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita poin-poinnya saya sampaikan. Bagaimana ketaatan, kualitas ketaatan kita kepada firman. Bagaimana kualitas sembah kita. Kalau bicara sembah, maka bagaimana tanggung jawab kita sebagai imam rajani.
hubungan kasih kita kepada Tuhan yang kita nyatakan lewat sembah, kasih kita kepada sesama yang kita nyatakan lewat doa, syafaat, lewat empati kita kepada sesama, sejauh mana kualitasnya? Atau adakah selama ini harusnya kita ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan kita? Kita sebenarnya harus all out mengasihi Tuhan, mengalirkan kekuatan kasih kepada sesama manusia, mengalirkan kekuatan kasih kepada semua makhluk. Tetapi justru yang keluar dari dirimu, yang keluar dari hatimu, yang keluar dari pikiranmu, yang keluar dari jiwamu, justru aliran-aliran kebencian, aliran-aliran sakit hati, aliran-aliran kepahitan hati. Mari kita sadar diri, kita paham, kita ini manusia. Firman Tuhan katakan manusia itu diibaratkan setitik debu. Setitik debu. Apa artinya setitik debu? Ketika kita tidak ada dalam genggaman tangan Tuhan, tidak ada artinya hidup kita ini. Sejauh mana kita hidup? Tidak usah dalam lingkup yang luas dengan tetangga. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita sebagai orang tua? Aliran apa yang kita alirkan kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada istri, kepada suami? Apakah aliran kasih sebagaimana Tuhan kehendaki? Kalau sebagai seorang suami, kalau sebagai seorang istri, kita mewujudkan tanggung jawab hanya sebatas istri tak kasih uang, istri merawat anak, istri ngurusi keluarga dengan baik. Apakah sebatas itu? Orang tidak percaya kepada Tuhan, orang tidak beribadah aja bisa melakukan itu. Tapi bagaimana kita melakukan itu semua dengan kasih? Orang tua mengasihi anak dalam kondisi apapun juga. Menjadi orang tua pada akhir zaman, kalau tidak sabar, tidak hidup dalam kasihnya Tuhan, sudah tidak mungkin bisa mengkondisikan keluarga dalam zona kebahagiaan, dalam zona sukacita. Demikian juga sebaliknya, saudara sebagai anak-anak tidak mungkin bisa berada dalam suasana happy, suasana sukacita, melihat orang tuamu yang penuh kasih, penuh empati, penuh dengan aliran kedamaian, penuh dengan didikan yang baik, yang baik, yang baik. Tidak sedikit anak-anak akhir zaman yang kebenciannya betul-betul memuncak atas orang tua, atas mamanya. Ini muncul dari tengah-tengah keluarga. Karena apa? Manusia pada akhir zaman, umat Tuhan belum selesai dengan dirinya. Ketika dididik oleh taat kepada kebenaran firman Tuhan, manusia cenderung taat mengikuti kuasa daging. Ketika diajari tentang kasih, maka manusia cenderung mengasihi dengan kekuatan dagingnya, tidak mengasihi dengan segenap hati, tidak mengasihi dengan segenap jiwa, tidak mengasihi dengan segenap akal budinya. Setelah itu semua kita pelajari, kita laksanakan, bagaimana kesaksian kita? Tuhan mengukir Injil kerajaan Allah atas pribadi lepas pribadi kita, supaya kita ini menjadi saksi bahwa kasih dari kerajaan surga itu ada dalam hidup kita. Hidup harus menjadi saksi. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan menjadi saksi, mengalirkan, memancarkan aliran kasih dari kerajaan surga itu. Kembali lagi, bukan aliran kebencian. Maka anak-anakku, anak-anak muda yang belum nikah, yang masih pranikah, masih pacaran, masih saling memahami, hati-hati. Dengarkan nasihat orang tua, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan dengarkan suara dagingmu. Saya banyak mengatasi persoalan anak muda, masih SMA sudah hamil, masih SMP kelas 3 sudah hamil, bukan karena nikah, di luar nikah. Kalau keluarga mereka tidak bisa melanjutkan, akhirnya anaknya harus diserahkan ke yayasan, maka
Yayasan Sumber Aliran Air Hidup harus siap mengurusi jiwa-jiwa yang harus diselamatkan di dalam Kristus. Saya katakan dari berbagai lintas iman, kita tolong mereka, karena Kristus datang ke dunia bukan untuk orang Kristen. Amin. Amin. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk orang Kristen. Sebab ketika Tuhan Yesus datang ke dunia di Bethlehem, satu kota yang sekarang otoritas Palestina, Tuhan Yesus datang waktu itu tidak ada orang Kristen. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk umat manusia berdosa yang mau menerimanya, dia diselamatkan, dibebaskan dari maut. Amin. Makanya yang datang di gereja kelahiran di Bethlehem sana itu bukan orang Kristen saja. Hampir tiap hari, tiap detik, tiap jam, tiap hari, tiap minggu itu orang berdatangan berziarah ke sana. Itu dari berbagai kepercayaan di seluruh muka bumi. Kalau saudara mau belajar apa itu namanya toleran, datanglah ke Yerusalem, datanglah ke Bethlehem. Saudara nanti akan ketemu di sana ada Kristennya, Katoliknya, Muslimnya, Hindunya, Budanya, dan sebagainya ada di sana. Dan semua bisa katakan apa ini? Berdoa sujud di mana Tuhan Yesus lahir procot yang dikasih tanda bintang di situ. Semua bisa berdoa sebentar di situ, tidak lama-lama karena yang antri banyak. Mengucap syukur. Itu utuh, tempat itu masih utuh. Ini sejarah, catatan sejarah dan ada bukti nyata. Tuhan Yesus hadir supaya kita menjadi saksi. Kekuatan kasih aliran air kehidupan itu betul-betul menjadi wujud nyata di bumi. Selain menjadi saksi, maka kita memperhatikan sikap kita, perbuatan kita. Bagaimana sikap kita? Kalau dalam Wahyu pasal 22 ayat 11 dan selanjutnya, biarlah yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar, yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus. Saudara, ini kenyataan. Kita harus hidup memperhatikan sikap kita. Lebih dari itu, kita harus menghargai pengorbanan kasih Tuhan. Didikan Tuhan, kasihnya Tuhan yang dahsyat itu harus kita perhatikan, kita hargai. Sebagai orang-orang yang menghargai kasih Kristus, maka terpancar hati kita terbentuk dalam hati yang murni, hati yang tulus. Hati yang tulus, pikiran yang jernih akan dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus itu menguasai hidup kita, dan roh pengantin perempuan, gereja Tuhan, umat manusia, organisme tubuh Kristus digambarkan laksana pengantin perempuan yang kudus, yang tidak bercacat celah. Dituliskan dalam Wahyu pasal 14. Sekarang kita baca Wahyu pasal 22 ayat yang ke-17. Wahyu pasal 22 ayat 17. Ayat yang ke-17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Roh Kudus dalam otoritas menguasai pengantin perempuan atau gereja organisme tubuh Kristus berkata, "Marilah." Dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Artinya ketika Tuhan menyuarakan kehendaknya, maka kita sebagai gereja organisme tubuh Kristus harus meresponi.
respon dari kebenaran firman Tuhan, respon dari kuasa Roh Kudus itu akan membawa hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang murni. Beberapa saat yang lalu sudah saya sampaikan, untuk mencapai satu kehidupan yang murni, hati yang murni, pikiran yang jernih, jiwa yang damai, maka kita harus melewati tahapan demi tahapan proses. Tahapan demi tahapan tempaan, tahapan demi tahapan didikan. Nah, ketika didikan demi didikan itu ada di dalam hidup kita, kita terima, kita dengar, kita pahami, maka kita bisa refleksi diri, kita bisa menguji diri, kita bisa introspeksi diri. Ketika kita introspeksi diri setahap demi setahap, maka kita mendapat kekuatan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita bertumbuh, iman kita bertumbuh karena kita merasa perlu kebenaran itu. Merasa haus, kita datang, kita mau mengambil air kehidupan itu. Jadi kita harus merasa perlu. Jangan sampai kita merasa tidak perlu, merasa tidak penting, merasa sudah penuh, merasa sudah paling suci, paling kudus, kita merasakan kosong, kita merasakan haus, berarti kita perlu, kita memerlukan kebenaran itu terus, sehingga ketika hal-hal yang di luar rencana, di luar pikiran, di luar keinginan terjadi, kita mendapat kekuatan, kita dimampukan oleh Tuhan. Berulang kali juga sepanjang tahun ini saya sampaikan terkait bagaimana kondisi akhir zaman. Matius pasal 24 ayat 1 dan seterusnya, di mana akan munculnya penyesat-penyesat, akan munculnya terjadinya kabar deru perang terjadi di sana sini, bangkitnya antar bangsa untuk berselisih, untuk perang, krisis pangan terjadi di mana-mana, akan terjadi gempa bumi di mana-mana. Kan beberapa sepanjang mulai Januari kan terus berulang-ulang. Kalau ini saya sampaikan, mungkin saudara bosan. Tapi saudara-saudara kita di luar pulau, di luar provinsi, mereka terjangkau pengajaran ini, mereka dikuatkan. Ada apa kok firman itu diulang-ulang terus? Ini urgent, kebutuhan yang mendesak. Pentingnya kita pahami, kita dengar, kita jalani, Saudara tahu sendiri. Saudara, negara kita tidak dilanda perang, tidak berkonflik dengan negara tetangga. Tetapi bencana terjadi di mana-mana. Apa yang tertulis dalam kitab Wahyu, pengrusakan lingkungan, pengrusakan hutan, pengrusakan pohon-pohon, pengrusakan ekosistem yang sudah ditata oleh Tuhan, dirusak oleh ambisi manusia. Kalau sudah terjadi bencana, banjir bandang seperti itu, orang bilang ya, ini memang iklimnya sedang tidak baik. Bukan iklim, Tuhan izinkan begitu. Iklim Tuhan izinkan atur semuanya. Karena manusia dengan ambisinya, dengan rakusnya, mengeksplorasi kekayaan sumber daya alam yang di bumi ini tanpa memperhatikan lingkungan. Ya, akhirnya Tuhan marah, ciptakan iklimnya tidak kondusif. Setiap pergerakan angin, setiap pergerakan seluruh alam semesta ini dalam kendalinya Tuhan.
Banyak korban-korban jiwa mendadak karena tertimbun tanah longsor, banjir bandang. Banyak korban yang sudah ditemukan seratusan, belum yang masih belum ditemukan, terbawa arus banjir bandang, tertimbun tanah longsor di mana-mana. Bersyukur kalau masih ada orang-orang yang sadar diri. Mereka katakan, kenapa daerahku terus-terusan dilanda bencana? Terdapat dosa apa? Masih ada orang yang sadar diri bahwa pasti ada dosa di dalam wilayah-wilayah itu. Kalau Tuhan itu sudah mengingatkan umatnya, maksud Tuhan itu supaya umat itu ngerti, terus fokus berbakti kepada Tuhan, fokus ikuti aturan kerajaan surga dalam hidupnya, supaya aman di mana saudara ada. Tuhan sanggup melindungi saudara dimanapun saudara ada. Miliki kemurnian hati. Nanti bencana demi bencana, kehilangan rumah, harta bendanya habis semua tersapu banjir bandang seperti itu, tidak stres gimana? Tidak lama kalau Tuhan itu mau menghajar manusia. Tidak perlu waktu berhari-hari, berbulan-bulan. Tujuannya supaya manusia sadar, saling memperhatikan satu sama lain. Manusia itu semakin muncul yang namanya agama. Manusia menciptakan agama-agama tafsir, sehingga bermunculan penafsir-penafsir dengan kitabnya masing-masing. Itu tidak menambahi manusia jadi baik, justru manusia semakin terpecah belah. Oleh sebab itu hukum yang utama yang Tuhan nyatakan kepada umat manusia, supaya manusia itu hidup dalam damai, hidup dalam sejahtera, hidup dengan sukacita. Maka hukum yang paling inti, berulang kali saya sampaikan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gitu masih ada manusia yang satu menganggap manusia yang lain itu binatang. Ada manusia yang satu menganggap manusia yang lainnya itu tidak layak hidup, kafir, binatang. Kafir itu orang yang tertutup terhadap kebenaran, itu disebut kafir. Orang yang hatinya, pikirannya, jiwanya tertutup terhadap kebenaran, itu kafir. Jadi kalau saudara itu harus ngerti kata kafir itu artinya apa, makna dari kafir itu apa, dari asal kata bahasa apa, dari suku kata apa, artinya apa, jika saudara ngerti. Intinya kafir itu adalah orang yang hatinya, jiwanya, pikirannya tertutup terhadap kebenaran, sehingga melakukan yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak benar. Yang lain mengatakan, wah dia tidak masuk surga, orang model seperti itu. Lah terserah. Tapi tugas saudara sebagai umat pilihan Tuhan, saudara menjadi berkat demi terciptanya suasana dunia yang damai, Yerusalem baru, bukan Yerusalem yang sekarang jadi rebutan. Pusara kehidupan umat manusia di bumi itu di mana? Yerusalem. Sejarahnya dari sana. Sekitar itu namanya Timur Tengah. Taman Eden dulu di sana. Abraham dulu di sana.
sejarahnya jelas. Oleh sebab itu kita harus paham dunianya sudah sedemikian rupa. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Sementara semakin banyaknya aliran-aliran keagamaan di muka bumi, kebencian terjadi di mana-mana juga. Padahal aturan kerajaan surga kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi. Berarti tidak ada kebencian. Kalau tidak ada kebencian, betapa damainya dunia ini. Nah sekarang keluarga, anak sama anak, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua saja banyak yang benci kok, banyak yang kecewa kok. Ketika kebencian muncul di mana-mana, akhirnya terjadi murtad. Apa itu murtad? Murtad itu skandaliso. Skandaliso itu bukan orang dari A pindah ke B, dari agama ini pindah ke agama sana. Kata murtad itu dari asal kata skandaliso. Ngerti hukum, ngerti aturan kerajaan surga, ngerti kebaikan, tetapi tidak melakukan kebaikan, itu skandaliso, itu murtad. Masih oleh beli Kristen, tapi kalau tidak melakukan kehendak Tuhan untuk mengalirkan kekuatan kasih, berarti dia murtad. Skandaliso, menjadi sambungan. You punya hukum kerajaan surga untuk mengalirkan kasih, tapi kok malah benci. Mungkinkah cinta ini jadi benci? Atau benci itu jadi cinta? Makanya hati-hati anak-anak. Anak-anakku, ketika saudara sedang diteror oleh kekuatan cinta, bukan cinta tanpa batas, cinta yang berbatas. Hati-hati. Koyo-koyo punya kekuatan yang dahsyat yang gak bisa digondeli. Itu kalau sedang terteror kekuatan cinta yang terbatas. Iya kan? Wes, suara, jangankan suara orang tua, suara Roh Kudus juga diturunkan kok. Hati-hati. Apalagi cintanya itu bodoh-bodoh sesama imam, harus tambah hati-hati. Kenapa saya katakan kalau sesama imam harus hati-hati? Di luar pun juga harus hati-hati. Sesama imam, sesama pelayan Tuhan, kalau cintanya itu tulus, maka ketika itu tidak kesampaian, maka semua damai-damai saja. Amin. Karena doanya apa? Ialah kehendak Tuhan yang jadi. Untuk segala sesuatu itu ada masanya. Tapi jangan ngatur Tuhan. Amin. Tuhan, jangan sekali-kali saudara ngatur Tuhan. Punya kekuatan apapun, saudara jangan ngatur Tuhan. Nanti malu nanti. Kalau sesama iman, wah kadung cintanya setengah mati, jungkir jempalin jungkir. Yang biasanya nggak puasa itu puasa, tapi puasanya tidak tulus, tidak murni. Puasanya biar dapat orang itu. Kalau Tuhan tidak berkehendak, akhirnya tidak mau ibadah. Nah ini repotnya kalau sesama iman. Akhirnya yang muncul di situ bukan Roh Kudus. Ternyata cintanya bukan karena Roh Kudus, cintanya karena eros, bukan agape. Karena nafsu. Pengen balas dendam karena dikecewakan, si centil. Dikecewakan. Apalagi laki-laki itu kalau dikecewakan, itu kadang ngawur. Ngawur itu kata-katanya langsung muncul kesombongan. Wong lanang kok diremehke. Aku lho golek 10 wae iso. Lho kok nikah golek wedhus apa golek pasangan hidup? Arep kula wedhus pikir golek 10 itu. Dari ucapanmu itu menunjukkan bahwa reputasimu, kredibilitasmu, kualitasmu jeblok di hadapan Tuhan. Aja sombong. Golek 10, golek 1 wae gak iso kok. Gak iso bertahan kok nantang oleh 10. Mikir ya Nduk ya.
aja sombong. Aku ditinggal arek kayak gak apa-apa, wong lanang imbas-imbis kaya ngono lho. Aku akeh sing nyenengi, arek ganteng-ganteng. Jangan sombong. Kasih boleh banyak, tetapi hati yang murni yang tulus tidak banyak. Wah, untuk sombong sithik. Apapun yang terjadi aku tak melayani Tuhan, tapi nangis. Tuhan, loro Tuhan. Sakit Tuhan. Terus makan dan mau di kebun atau di halaman lihat ada pohon lombok gitu. Mulai tali mau gantung diri dengan lombok kayak walang. Darah anak-anak akhir zaman itu gampang rapuh, ya kan? Anak-anak akhir zaman gampang rapuh. Makanya saya berapa kali ke Yerusalem itu, saya lihat anak-anak sana itu kuat-kuat, baik Palestina maupun Israel kuat-kuat. Tidak ada anak-anak yang sekolah diantar sama orang tua, tas dewe, budal dewe, dan mereka tidak pernah digani HP, tidak boleh pegang HP. Anakmu sejak dalam perut masih dikandung tak cekeli HP. Hati-hati, dampaknya kurang bagus. Ini pemerintah sedang pusing, sedang mikirkan aturan bagaimana, karena dampak dari lossnya anak-anak Indonesia di bidang pendidikan harus melek digital dengan HP. Ini juga booming, tinggal nunggu waktunya. Kita mau menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, tetapi harus dikelola oleh generasi muda yang kuat, yang tangguh, yang militan. Tetapi anak-anak sekarang itu cenderung tidak bisa dikendalikan. Makanya kalau melamar pekerjaan sekarang ada catatan di situ, harus bisa bekerja dengan tim. Kalau dulu katanya apa itu? Pakai kata apa itu? Tim itu apa maksudnya? Bekerja dengan tim. Kalau dulu kata apa? Yang keren. Dan ini mantap, direalisasikan dan mudah dikerjakan. Gotong royong kan gitu kan? Gotong royong itu kan kerjasama tim. Nah, nek gotong tok orang royong iso ora? Nggak bisa kan? Kerja dengan tim. Kerja tim itu tertanam sejak zaman nenek moyang Indonesia. Dulu bangun rumah itu nyaris tidak bayar orang. Sekarang kalau sudah tidak punya uang, sekalipun punya material, bangun dewe. Oh, bukan tetangga kerja bakti gotong royong, tidak ada. Mungkin masih ada di kampung, di pelosok sana. Kalau dulu bangun rumah sampai jadi bisa ditempati, tidak bayar orang, semua dikerjakan gotong royong, kerja tim. Melamar kerjaan sekarang harus siap kerja dengan tim. Karena apa? Mentalnya generasi muda akhir zaman terbentuk untuk individu. Dari pagi banyak kali HP, dipanggil mae, tolong bantu, Dok, tolong bantu, meneng ya. Dipanggil 2 kali 3 kali, ada orang sampai mengilustrasikan, oh kita mendidik anak-anak kita dengan sabar, dengan lemah lembut, dengan tenang, supaya anak-anak kita jadi baik, anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh. Dalam ilustrasi itu akhirnya, nah tolong, mak kita tolong, dipanggil sekali tidak noleh. Yang kedua kali, nah tolong, ambilkan ini, ambilkan sapu gitu, meneng kayak gitu kan. Nah tolong, padahal dia katakan
harus sabar, harus tenang, harus lemah lembut. Lama-kelama yang kedua, ketiga kali, nah ini yo. Saudara mau tetap tenang, sabar, kayak iso tak kira. Dipanggil ke mau ora teko-teko. Gue kepengen ora. Karena akhirnya ngono tuh. Angel ya dadi wong tuwa kok sabar. Nah, gue ndek kuping apa ora? Udah coba. Sak lembut-lembute bude-bude pade-pade aku ora percaya aku nek terus lembut. Kali iki apa? Satu saat saya apa? Wis capek, wis penat, wis resik-resik ngerti-ngerti. Bocah ku nggo mainan disebar sret. Tetap mau bilang dengan anak yang sabar ya nak ya. Kok tak jeler lho, ngono. Iya ngono itu. Gak yakin aku. Ini akhir zaman. Bocah umur 2 tahun iso getak bae. Katakan didoakan. Iki terus apa? Gak tiru sapa-sapa. Iki roh apa ini? Jiwa pemberontakannya itu sejak dari dalam kandungan. Kita kan harus tahu ini dari mana asal usulnya. Mereka anak-anak yayasan, mereka nggak sabar. Ini jiwa. Kerajaan surga bersuka cita ketika satu jiwa diselamatkan, itu kerajaan surga bersuka cita. Oleh sebab itu layani dengan baik, bimbing dengan baik. Semua memperhatikan. Kebencian muncul di mana-mana. Kebekuan akhirnya murtad, tidak mentaati firman. Pengkhianatan, kebencian terjadi di mana-mana. Sekarang uji coba cinta itu terjadi di mana-mana. Makanya kalau anak-anak muda, jadilah anak-anak muda yang setia melayani Tuhan. Potensi saudara di dalam pekerjaan Tuhan apa? Libatkan langsung, kumpul dengan orang-orang kudusnya, link dengan para pelayan Tuhan, komunikasi dengan para pelayan Tuhan. Saya tidak ingin terjadi di antara saudara, apalagi anak-anakku, kaum muda, remaja, ditawari orang, ini gaji yang besar, mungkin di mana, di Bali atau di mana, tahu-tahu dibawa terbang ke Kamboja, tahu-tahu dibawa terbang ke tempat-tempat yang berat seperti itu, dan banyak terjadi. Bahkan orang-orang pinter, orang-orang cerdas, tahu-tahu sudah sampai Kamboja, di sana teriak-teriak minta dipulangkan. Coba sih ngomongkan rono. Jangan terjebak karena wah, sehari apa sebulan 25 juta, sebulan 30 juta. Waktu di sana setahun aku bisa punya ini punya itu. Kesana tidak sampai sebulan aja udah teriak nangis minta pulang kok. Hati-hati, akhir zaman ini waspada dengan semua orang dengan alasan, dengan dalih mau carikan kerjaan, ayo ikut saya. Kalau orangnya baru dikenal, sekalipun dibayar, sekalipun dia apa, dikasih ini kasih itu. Kalau sudah sampai, tidak hati-hati, di sana dijual. Ini akhir zaman, hati-hati. Tidak pandang laki, tidak pandang perempuan. Laki itu dijual ya laku, pikirnya perempuan terus yang dijual. Laki-laki dijual juga laku. Jadi kita harus paham, kita harus ngerti. Dunianya sudah seperti ini, maka kita perlu punya andalan. Tuhan tentunya yang kita andalkan. Kita punya pondasi yang kuat, kita punya pondasi yang kokoh. Kemurnian hati, ketulusan hati, rohnya mempelai itu terbangun ketika kita ini menjadi pribadi yang taat. Taat kepada firman itu membangun hidup kita, laksana bangunan yang kokoh. Ketika menghadapi badai topan kehidupan, saudara kuat. Kalau tidak nurut dengan firman itu adalah Tuhan sendiri. Sang sabda itu ya Tuhan sendiri. Kalau kita taati, kita ikuti aturannya, menjadikan kita kuat. Kita harus paham itu. Lukas pasal 6
Mari dibaca Lukas pasal 6. Jadi kemurnian hati itu terbentuk kalau kita ini taat. Jadi firman jangan sebatas jadi angan-angan, jadi pikiran, jadi bahan diskusi. Tetapi firman ini harus menjadi bagian hidup kita setiap saat untuk kita jalani supaya kita kuat. Lukas pasal 6 ayat 46. Lukas pasal 6 ayat yang ke-46. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Jadi ketika kita ini berseru Tuhan, Tuhan, bahkan kata Tuhan itu seringkali hanya dipakai sisipan, terkejut, ada cecak lewat, iya Tuhan. Untuk apa maknanya? Kaget ketiban Daud, iya Tuhan. Untuk apa? Nama Tuhan itu nama yang kudus, nama yang mulia, nama yang sempurna. Di dalamnya ada kuasa. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Terus, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. ya, setiap orang yang datang kepada Tuhan, mendengar perkataan Tuhan dan melakukan. Mari terus. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tantangan pada akhir zaman ini terlampau kompleks. Supaya kita ini menjadi bangunan yang kokoh, supaya hidup kita digambarkan laksana bangunan bait Allah yang kokoh. Hidup kita ini rumahnya Tuhan, rumah yang kudus. Digambarkan hidup kita adalah bait Allah itu sendiri, tempat kediaman Roh Kudus. Maka kita harus punya bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat. Orang-orang yang datang mendengar firman dan melakukan digambarkan seperti seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Terus, dan ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Datang, mendengar, melakukan, maka bangunan hidup kita kuat. Bicara soal badai topan kehidupan yang digambarkan seperti banjir bandang, tanah longsor, apapun bentuknya. Ketika manusia itu pada status sosial apapun, status ekonomi apapun, orang mengatakan ekonomi bawah, menengah, atas. Tapi kalau di hadapan Tuhan, status ekonomi itu tidak menjadi tolak ukur kedekatan seseorang dengan Tuhan. Jangan ukur kemurnian hati saudara, ketulusan hati saudara dengan capaian materi yang saudara miliki. Sebab kenyataannya orang yang tidak beribadah kepada Tuhan pun punya materi banyak juga. Berarti ukuran kualitas kemurnian hati, ketulusan hati adalah ketaatan kepada firman. Ketaatan kepada firman, bagaimana kita membangun keluarga, bagaimana membangun anak-anak cucu kita ke depan. Kita bekali, kita bimbing, kita bekali, kita bimbing, kita arahkan bahwa semuanya itu Tuhan yang harus sedemikian rupa. Saudara menjadi bangunan yang kokoh. Ketika persoalan, permasalahan apapun terjadi, saudara bisa mengatasi. Saudara bekerja dimanapun, di perusahaan atau punya perusahaan sendiri, ketika masalah, goncangan terjadi, ketika saudara dekat dengan Tuhan, fokus kepada kebenaran firman Tuhan, tidak perlu takut. Sebab saudara bangunan yang kokoh.
Saudara tidak akan tergoyahkan dengan topan kehidupan, dengan gelombang goncangan ekonomi yang dahsyat yang akan terjadi terus menerus pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Saudara jangan anggap ekonomi di dunia semakin baik. Perekonomian di dunia ini semakin kacau, semakin tergoncang menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Tetapi saudara harus menjadi bangunan yang kuat, yang kokoh. Kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika kita fokus membangun hidup ini atas firman, maka kita menggali dalam dalam. Dialah pondasi kita yang kuat, pondasi kita yang kokoh, sehingga bangunan di atasnya juga tidak akan goncang, tidak akan roboh ketika dihantam badai kehidupan. Ayat selanjutnya, Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, mendengar firman dan tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. kerusakan yang hebat, kehancuran yang dahsyat itu akan menimpa orang-orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Ibarat orang ini membangun rumah tanpa dasar, tanpa pondasi, yang dengan pondasi saja kalau pondasinya tidak sesuai standar, habis, dilanda banjir bandang. Apalagi tanpa pondasi. Sebab itu kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus ngerti, kita harus paham ketaatan kita kepada firman. Kita tidak cukup mendengar, melihat, tetapi kita harus lanjut pada melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, bangunan hidupmu kuat, bangunan keluargamu kuat, bangunan bisnis itu tambahan dari Tuhan kuat. Itu miliknya Tuhan yang Tuhan percayakan pada saudara, dikerjakan dengan baik, dimanage dengan hati-hati, dimanage dengan tulus, dengan penuh tanggung jawab. Pasti Tuhan berkati dan terus bertambah-tambah, janjinya kan begitu. Ketika kita memahami tentang hal yang demikian, pengajaran firman Tuhan ini membekali kita bahwa kemurnian hati, ketulusan hati itu dibangun lewat ketaatan terhadap firman. Ketaatan terhadap firman itu menjadikan kita kokoh. Nah, selanjutnya kita harus percaya apa yang kita jalani tidak cukup kita jalani. Ketaatan itu juga ada ukurannya. Ketaatan yang terukur itu menjadikan kita nanti terus semakin hari semakin menang, semakin menang, semakin menang. Karena apa? Saudara itu bekerja di balik kuasa Tuhan. Saudara itu bekerja berbisnis di balik kuasanya Tuhan. Jadi ketika persoalan datang, yang maju itu Tuhan. Tuhan terlebih dahulu datang mengatasi masalah itu, sehingga ketika saudara bertemu dengan orang, dengan relasi, itu tinggal menindaklanjuti saja. Hikmat itu Tuhan alirkan. Apa yang harus saudara katakan, apa yang saudara sampaikan, itu sudah mengalir saja. Ada ketenangan hati di sana, ada bangunan yang kokoh. Iman. Udah tidak usah khawatir, tidak usah takut menghadapi apapun juga. Janjinya itu ya dan amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jauh.
menghadapi ulah anakmu yang satu, anakmu yang hanya 2. Saudara merasa udah tidak mampu. Ada yang bilang, aku angkat tangan Pak Pendeta, aku sudah tidak mampu. Ketika orang itu sharing, ketika orang itu curhat, ketika orang itu konseling, sampaikan, kamu hanya mau ambil enaknya, kamu hanya pengen merasakan zona nyaman. Katakan itu anakmu. Orang mengatakan itu buah cintamu, buah kasihmu kepada istrimu, membuahkan anak-anakmu. Apakah aku tidak lebih bingung? Aku berkorban sampai mati di kayu salib supaya kamu mulia, hidup dalam kemuliaan yang sempurna itu. Apa yang dikerjakan Yesus adalah teladan bahwa untuk mencapai kemuliaan kamu memikul salibmu. Sekarang salibmu anakmu sing bedhi. Pamen sekolah, katakan sekolah. Jarene belajar malah main game. Malu sudah dipanggil kepala sekolah, dipanggil guru BP dan sebagainya, tidak usah malu. Itulah anakmu yang harus Saudara kasihi. Jangan ada yang bilang aku angkat tangan, artinya menyerah, sudah tidak mampu lagi. Sadar kalau tidak mampu, biar Tuhan bekerja. Sebab kalau saudara merasa mampu terus, duit ono terus, kekuatan ada terus, tidak pernah pilek. Sementara yang lain pilek, belok matuk. Kapan kerjane? Seminggu watuk, seminggu semeneh waras, minggu depannya watuk meneh. Atau sebentar masuk angin, keroan tiap pagi, keroan tiap kopi, keroan entek kulitmu. Coba wasiat tinggalan nenek moyangmu jenenge benggol. Coba hidupnya tanpa benggol. Kalau udah dikeroki jarinya kencang-kencang gitu. Nah coba lah punya perkataan yang berbeda. Jangan bilang aduh kudu loro, aduh kudu pegel, aduh kudu masuk angin. Kudu itu bahasa Indonesianya harus. Nah, saudara sudah bilang Pak harus loro, harus masuk angin, harus lagrek, kudu ajur. Coba jadi imam-imam yang rajani memiliki perkataan yang positif untuk membangun hidupmu diri, untuk membangun pikiran diri, untuk membangun jiwa diri, untuk membangun hati diri. Sadar, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Engkau Tuhan jawaban. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Anganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasihnya Tuhan itu luar biasa, kasihnya Tuhan itu sempurna. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tapi yang sering ingkar janji itu siapa? Ayo jawaban siapa? Siapa yang sering ingkar janji? Sadar ini aku tuh. Aku
sering ingkar janji. Kalau saudara sadar bahwa dia itu tidak pernah meninggalkan saudara, jangan merasa sendiri. Itu nangis tanpa arti. Aku yang sopo-sopo. Orang tua juga tidak mau tahu dengan isi hatiku. Lalu kemana gue heran dalam cerita? Orang tua itu bebannya yo abot. Orang tua juga bekerja. All out untuk keluarga. Makanya kalau jadi anak, ada saatnya, ada waktu, ada kesempatan ngobrol. Jadikan orang tua itu sahabat yang terbaik. Jangan jadikan orang tuamu raja yang seakan-akan tidak boleh disentuh setiap saat, tidak boleh diajak ngomong setiap saat. Jadilah anak yang ngerti, bisa menundukkan diri, bisa rendah hati, bisa ngobrol dengan orang tua. Kan aneh ketika saudara sebagai anak-anak malah curhat dengan sembarang orang yang dalam-dalam karo ngopi, curhat entek-entekan, sementara wong tuamu gak apa-apa tentang isi hati. Atau gimana Pak, lah wong tua ki jaheng tenan e. Wanyel ke dadi wong tua. Gawe iso dijangan buka, gawe iso dijak ngomong. Aku lagi ngomong, lagi pendahuluan aja sudah ditutup. Makanya kita sebagai orang tua juga lapang dada. Itu kan pernah muda kan? Anak baru mulai pendahuluan ngomong, ngajak ngobrol, wetok tutup. Wes rasa ngomong. Kali kita egois. Sebagai orang tua menutup diri. Akhirnya anak-anak seakan tidak punya masa depan. Seakan-akan menghadapi perjalanan itu gelap. Merasa sebagai anak kehilangan public figure. Sebagai anak merasakan kehilangan arah. Kalau saudara sebagai orang tua sudah tidak bisa menjadi mercusuar, sejauh mana tanggung jawab untuk anak? Di mana kerelaan kita sebagai orang tua? Di mana kasih kita yang Tuhan tanamkan untuk kita alirkan setiap saat? Kita tahu bahwa anak-anak kita sedang berjuang, berada dalam rel kebenaran itu, sedang mencari jati diri, mengikuti kehendaknya Tuhan. Itu pun juga berproses kan. Ketika masa muda, tak kira juga tidak baik-baik amat kan. Ketika kita sudah menjadi nenek, menjadi kakek, menjadi opa oma, kita mungkin baru sadar, oh iya, dulu masa mudaku juga tidak baik-baik amat. Dengan begitu pengalaman-pengalaman yang sedemikian rupa, Firman Tuhan katakan, buka kembali kita belajar dari sejarah, sehingga kita bisa mengarahkan anak-anak kita kepada rancangan Tuhan yang luar biasa. Sudah kan? Ketika kita memahami janji Tuhan, kita harus belajar taat. Itulah fondasi kita. Ketaatan terhadap rancangan Tuhan, ketaatan terhadap ketetapan Tuhan.
yang membangun hidup kita laksana bangunan yang kokoh. Nah, membangun ketaatan kepada firman itu harus sinkron dengan perjuangan kita untuk menghampiri hadirat Tuhan. Mazmur 84. Mazmur 84. Mulai pertama. Mazmur 84 ayat yang pertama. Rindu kepada kediaman Allah untuk memimpin biduan. Menurut lagu Kredit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ketaatan terhadap kebenaran firman Tuhan akan dikuatkan, dibangun ketika kita ini hidup dalam sembah. Sembah yang dikehendaki Tuhan. Posisi mezbah dupa ini posisi yang sangat mulia. Sembah yang didasari oleh hati, oleh jiwa, oleh pikiran. Pikiran, hati, jiwa yang dikuasai firman itu akan menuntun kita masuk dalam hadiratnya Tuhan, sehingga dagingnya juga sehat, badan kita sehat, bersukacita ketika kita menyembah Tuhan. Terus Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. ya, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Terus Yang terus-menerus memuji-muji Engkau. ya, keberkahan, berbahagia, rahayu keberkahan orang-orang yang terus hidup dalam sembah, hidup dalam ketaatan. Terus berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Terus Yang berhasrat mengadakan ziarah. apabila melintasi lembah baka, apabila ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan, ada persoalan. Terus Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. ya, Bahkan hujan pada awal musim menyelubuhinya dengan berkat. tantangan demi tantangan yang ada di depan kita, kalau itu Tuhan izinkan, karena Tuhan mau menyatakan kuasanya, karena Tuhan mau menunjukkan dahsyatnya Tuhan yang saudara sembah, membela saudara, memberkati saudara, membawa hidupmu sebagai pemenang, melewati persoalan demi persoalan itu. Lembah baka seakan-akan dilanda kematian, kematian ekonomi, kematian kasih, kematian iman, kematian pengharapan. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang hidup dalam sembah, hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, dari dalamnya akan mengalir. Ada kekuatan mata air yang dahsyat terbangun dalam hidup saudara, karena sudah di pihaknya Tuhan. Ya kan, orang mau aneh-aneh, berusaha menghentikan berkat saudara, berusaha menghalang-halangi berkat saudara, berusaha menghancurkan masa depan saudara, berusaha menghancurkan pekerjaan saudara dengan cara apapun. Kalau sudah hidup dalam sembah, sudah itu berlindung dalam naungan kemuliaan. Ya, ada ceritanya saudara kalah, Tuhan tanggung jawab. Yang lain mati, saudara justru memancarkan mata air yang dahsyat itu dari dalam hidup. Terus Mereka berjalan makin lama makin kuat. saudara makin lama makin kuat, gak saya nyungsep. Amin. Saudara makin kuat, saudara pemenang karena bersama Tuhan, saudara dilindungi Tuhan. Hatimu diisi dengan kasihnya Tuhan, jiwamu diisi dalam kedamaian Tuhan, pikiranmu pikiran yang kudus. Tidak ada kejahatan yang muncul dari hatimu, semua terpancar dengan aliran kasih. Di mana-mana damai saudara, bisa hidup di mana-mana. Makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. 9. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Terus Lihatlah perisai kami, ya Allah,
pandanglah wajah orang yang kau urapi, Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. ya, Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 1 hari itu lebih berarti, lebih berharga daripada 1000 hari di tempat lain. Waktu 1 jam, 2 jam itu lebih berharga di hadapan Tuhan. Jika kalau sembahyang berjamaah mungkin hanya 1 jam, 2 jam atau 3 jam, itu sangat luar biasa berharga. Ini 1 hari dibanding 1000 hari, itu sangat dihargai oleh Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang tersedia ini. Manfaatkan dengan baik untuk memuliakan Tuhan, sebab Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya, ketika hidup tidak bercela, Tuhan tidak menahan kebaikan. Tuhan tolong saudara tepat pada waktunya sampai dikatakan, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Berbahagialah manusia yang percaya kepada, yang taat, dibangun oleh firman itu menjadi bangunan yang kokoh, menjadi bangunan yang tangguh, sehingga tantangan apapun sampai dikatakan lembah baka sekalipun, lembah kematian sekalipun melanda banyak orang, kematian usaha, kematian bisnisnya, tapi ketika sudah dekat dengan Tuhan, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah cemas. Tuhan di pihak saudara, Tuhan sanggup membela saudara, melindungi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terenung, kau menggenggam tanganku, pribadimu, kasihmu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, pribadimu.
melewati setiap persoalan apapun. Bahkan seakan-akan kita berada dalam lembah baka, tidak ada jalan keluar, seakan-akan buntu, semua buntu. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita berjuang mendekat kepada Tuhan, taati firman-Nya, taati kehendak-Nya, Dia bertanggung jawab. Ada kekuatan yang dahsyat membela saudara. Ada kekuatan yang tidak terbatas dan mampu melindungi saudara, apapun kondisi itu saat-saat. Yesus, Dia sanggup. Dia mampu. Ketaatanmu, kesetiaanmu diperhitungkan Tuhan. Yesus. Yesus. Kekuatan kasih-Nya merangkul hidupmu, melayakkan hidupmu, membangun hidupmu, mentahirkan seluruh dosa cacat masa lalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memperhatikan setiap pribadi umat-Mu. Apapun tantangan persoalan yang sedang dihadapi, tepat pada waktunya Tuhan tolong seluruh umat-Mu. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan. Alirkan kekuatan hikmat dan makrifat itu. Aliran kekuatan ilahi membawa umat-Mu bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih dan pengharapan. Seluruh hidupnya dalam lindungan kasih. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Tuhan jangkau setiap pribadi. Pekerjaan mereka, keluarga mereka, studi mereka diberkati. Tuhan campur tangan segala sesuatu yang diperlukan. Bahkan dalam waktu yang mendesak sekalipun, Tuhan tolong tepat waktunya Tuhan berkati umat. Demikian juga umat Tuhan di berbagai tempat, di berbagai pulau, di berbagai provinsi yang mengikuti secara live streaming. Tuhan berkati mereka. Kuasa-Mu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Tuhan jangkau mereka. Tuhan nyatakan kasih, menyatakan kekuatan. Yang sakit dipulihkan, disembuhkan, dijamah oleh kekuatan. Yang lemah diberikan kekuatan baru, dibangkitkan untuk bisa meniti kehidupan dengan kuat kuasa perlindungan Tuhan. Persatukan, dirukunkan dalam suasana damai sejahtera ilahi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bangsa kami Indonesia diberkati Tuhan. Para pemimpin bangsa kami diberkati Tuhan. Tuhan mengampuni segala dosa, cacat celah. Jauhkan bangsa ini dari sumpah serapah kutuk. Tetapi berkati bangsa ini. Berikan kecakapan, tindakan yang bijaksana dalam mengatasi berbagai persoalan di negeri ini. Bumi Majapahit, segenap Forkopimda Raya, kota dan kabupaten juga dipakai Tuhan menciptakan suasana yang kondusif di tengah-tengah umat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan
Engkau limpahkan di tengah-tengah kami. Haleluya.